Hujan deras mengguyur desa terpencil di kaki Gunung Qinghe, menutupi suara-suara ejekan yang diarahkan pada seorang pemuda kurus dengan pakaian compang-camping. Dialah Yan Luochen, yang sejak kecil dicap sebagai tak berguna, karena tak bisa berkultivasi meski sedikit pun. Di pasar desa, ia didorong hingga terjatuh oleh anak-anak bangsawan kecil, disertai tawa penghinaan. "Kau ini benar-benar memalukan, hidupmu cuma untuk menyapu jalanan," teriak salah satunya. Luochen hanya menunduk, menggenggam erat tangannya yang penuh lumpur. Malam itu, ia berjalan sendirian ke arah reruntuhan kuno di tepi hutan, tempat yang dikatakan terkutuk. Tak ada yang berani mendekat kecuali dirinya yang sudah terbiasa dianggap hina. Di balik reruntuhan, cahaya samar berwarna keemasan berdenyut seakan memanggil. Luochen menyingkap batu-batu berlumut, lalu matanya melebar. Sebuah tahta megah setengah tertimbun tanah berdiri dengan aura menekan seakan menguasai surga dan bumi. "Tahta abadi?" bisiknya lirih. Entah mengapa tubuhnya bergerak sendiri. Ia menyentuh permukaan dingin tahta itu dan seketika kilatan cahaya menelan seluruh tubuhnya. Ratusan suara bergema di dalam kepalanya, suara para kaisar kuno yang sudah lama tiada. "Keturunan fana, engkau dipilih, jadilah penguasa abadi yang baru." Tubuh Luochen bergetar hebat. Urat-urat biru muncul, napasnya tersengal, lalu aura menakutkan melesat keluar dari tubuhnya, membuat pohon-pohon di sekitar roboh seperti ditebas pedang tak kasat mata. Di tengah cahaya, pakaian lusuhnya berubah menjadi jubah hitam keperakan dengan motif naga purba dan matanya berkilau bagai dua bintang di malam kelam. Ketika ia sadar, tubuhnya telah dipenuhi energi asing, seakan dunia ini kini tunduk padanya. Namun di balik kekuatan itu, hatinya bergetar. Ia merasakan ingatan asing, peperangan kuno, darah yang mengalir di sungai, dan jeritan dunia yang runtuh. "Jika kau menerima tahta ini, maka kau tak lagi manusia. Kau adalah kaisar abadi." Suara itu meninggalkan jejak dingin di benaknya. Luochen terengah, menatap tangannya yang kini bergetar, namun penuh kekuatan. "Dalam semalam, aku benar-benar berubah." Keesokan paginya, desa digemparkan. Para bangsawan kecil yang kemarin menghina Luochen kini ketakutan melihat pemuda itu berjalan di jalanan desa dengan aura menggetarkan jiwa. Seekor kuda liar yang biasanya mustahil dijinakkan, tiba-tiba berlutut di hadapannya. Orang-orang terdiam, tak percaya bahwa pemuda hina itu kini dipandang layaknya raja. Di kejauhan, mata-mata kerajaan yang sedang mengawasi desa kecil itu segera melaporkan pada atasannya. "Yang mulia Pangeran Xuan Yuanli, sepertinya kita menemukan sesuatu yang mustahil. Ada aura kaisar muncul dari desa ini." Xuan Yuanli, pangeran licik yang ambisinya tak pernah padam, menyeringai mendengar laporan itu. "Seorang rakyat jelata berani mengusung aura kaisar? Menarik. Kalau begitu, biarkan aku yang mencabut nyawanya sebelum rumor ini meluas." Sementara itu, Luochen duduk di tepi sungai, menatap pantulan dirinya yang bukan lagi seorang pemuda biasa. Di hatinya bergolak rasa takut dan kagum. Ia tahu dunia di sekelilingnya sudah tidak akan sama lagi. Namun dari kedalaman hutan, dua mata merah mengawasinya dengan penuh kebencian. Ni Moyang, kultivator iblis dari sekte terlarang, telah merasakan bangkitnya tahta. Akhirnya muncul lagi. "Kaisar abadi. Tapi tak akan kubiarkan kau merampas dunia ini dariku." Hembusan angin malam membawa firasat gelap. Hari-hari Luochen sebagai orang hina sudah berakhir. Kini ia berdiri di jalan yang hanya punya dua akhir. Naik menjadi penguasa abadi atau tenggelam menjadi abu sejarah. Fajar baru menyinari desa kecil itu, namun udara pagi terasa berat. Penduduk desa mulai berbisik-bisik, menceritakan keajaiban yang terjadi semalam. Yan Luochen, si pemuda hina, kini berjalan dengan tatapan dingin yang membuat semua orang menunduk tanpa sadar. Seorang tetua desa mendekatinya dengan gemetar. "Luochen, apa yang terjadi padamu? Kau bukan lagi dirimu yang dulu." Suaranya mengandung rasa takut dan kagum sekaligus. Luochen hanya tersenyum tipis. "Aku tetap Yan Luochen. Hanya saja dunia ini akhirnya membuka mata untukku." Kata-katanya sederhana, tapi mengandung kekuatan yang menekan dada semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba, dentuman keras terdengar dari kejauhan. Pasukan kerajaan berbaris memasuki desa, bendera naga emas berkibar.
Di depan barisan, seorang pria bertubuh tinggi dengan wajah penuh bekas luka menunggang kuda hitam. Dialah Liang Zhenhai, jenderal yang terkenal kejam. Dengar semua, suaranya menggema. Atas perintah Pangeran Xuanyuan Li, desa ini berada di bawah penyelidikan. Siapapun yang menyembunyikan aura kaisar akan dihukum mati bersama seluruh keluarganya. Penduduk desa gemetar ketakutan, sebagian berlutut. Mereka menoleh pada Luo Chen dengan wajah pucat, seolah menunggu keputusan yang tak terucapkan. Luo Chen melangkah maju. Aura hitam keperakan menyelimuti tubuhnya. Tidak perlu mencari, akulah yang kau maksud. Liang Zhenhai menyipitkan mata, lalu tertawa terbahak. Seorang pengemis berani mengaku, "Kau pikir aura palsu bisa menipu kami?" Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pasukannya menangkap Luo Chen. 10 prajurit berlari dengan tombak di tangan. Namun saat mereka mendekat, tanah di bawah kaki mereka retak dengan sendirinya. Angin menderu dan seketika tubuh para prajurit terlempar puluhan meter, darah muncrat dari mulut mereka. Semua orang terperangah. Liang Zhenhai berhenti tertawa, wajahnya mengeras. Itu kekuatan seorang kaisar? Luo Shen menatapnya dengan mata bagaikan bintang. Aku tidak butuh pengakuanmu. Dunia ini sudah berlutut di hadapanku sejak semalam. Kata-kata itu membuat pasukan kerajaan terdiam. Bahkan kuda-kuda meringkik ketakutan. Namun Liang Zhenhai bukan tipe yang mundur. Ia menghunus pedang besar, auranya meledak seperti lautan api. Kalau begitu, biar kubuktikan sendiri apakah kau benar-benar pantas disebut kaisar. Teriaknya, lalu menebas pedang ke arah Luo Chen. Pedang itu memecah udara, menimbulkan tekanan yang membuat tanah retak. Namun sebelum bilah itu menyentuh Luo Chen, cahaya perak muncul di sekelilingnya, membentuk bayangan naga kuno yang melilit tubuhnya. Dengan satu tatapan, tebasan Liang Zhenhai terhenti di udara, seolah ditelan oleh kekosongan. Naga itu meraung, lalu menghantam balik dengan kekuatan menggetarkan. Liang Zhenhai terpental, darah menetes dari bibirnya. Wajahnya pucat, matanya tak percaya. Kau benar-benar kaisar abadi yang dipilih tahta. Bisik-bisik ketakutan menyebar di antara pasukan. Sebagian mulai mundur, sebagian lagi menunduk tak berani menatap Luo Chen. Namun dari jauh, Xuanyuan Li yang duduk di kereta kaisar berlapis emas hanya tersenyum tipis. Matanya berkilat penuh tipu daya. Menarik. Semakin dia kuat, semakin indah saat aku merenggut segalanya darinya. Di sisi lain hutan, Shen Ruolan, seorang gadis dari sekte tersembunyi, mengamati dari balik kabut. Matanya yang jernih memantulkan sosok Luo Chen yang berdiri tegak. Ia berbisik pelan, tahta abadi telah memilih, tapi apakah ia cukup kuat menanggung harga dari pilihan itu? Luo Chen berdiri di tengah reruntuhan desa, jubahnya berkibar ditiup angin. Ia tidak lagi sekadar pemuda hina. Sejak saat itu, dunia telah mencatat kelahirannya sebagai penguasa yang bisa mengguncang surga dan bumi. Namun jauh di bawah tanah, suara berat bergema. Ni Moyang membuka matanya yang merah, bibirnya melengkung ke senyum dingin. Kaisar baru, biarlah ia bangkit. Semakin tinggi dia terbang, semakin nikmat saat aku menjatuhkannya ke jurang. Langkah pertama. Yan Luo Chen sebagai kaisar abadi telah dimulai. Namun setiap langkahnya kini mengundang musuh dari segala penjuru. Langit sore dipenuhi awan merah, seolah menyimpan firasat buruk. Yan Luo Chen berdiri di tengah desa yang masih berantakan usai bentrok dengan pasukan kerajaan. Para penduduk menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Tetua desa mendekat, suaranya bergetar. Luo Chen, mulai sekarang desa ini tak akan pernah sama lagi. Kau telah memanggil perhatian kerajaan. Apa yang akan kau lakukan? Luo Chen memejamkan mata sejenak, merasakan denyut takhta abadi di dalam tubuhnya. Setiap tarikan napas membawa kekuatan baru, tapi juga bisikan suara-suara asing dari masa lalu. Aku akan menempuh jalan ini sampai akhir. Jika kerajaan menganggapku musuh, maka aku akan menjadi musuh bagi seluruh dunia. Ucapan itu membuat sebagian orang bersujud, sementara yang lain makin ketakutan. Mereka tahu, lelaki yang dulu dianggap sampah kini sudah melangkah ke jalan yang tak ada kembalinya. Di sisi lain, Liang Zhenhai yang terluka parah melapor pada Pangeran Xuanyuan Li. Ia berlutut dengan darah masih menetes dari bibirnya. Yang mulia, pemuda itu
Benar-benar bukan manusia biasa. Ia memiliki kekuatan kaisar seolah takhta kuno memilihnya. Xuan Yuanlie menatapnya dingin, lalu tersenyum licik. Semakin bagus. Kaisar abadi, jika ia memang dipilih, maka aku akan merebut takhta itu darinya. Surga tak pernah menolak pengganti. Sementara itu, di sebuah hutan berkabut, Shen Ruolan masih mengamati. Ia menggenggam kipas, gioknya erat. Jika rumor ini menyebar, sekte-sekte besar pasti akan berebut memburu atau merekrutnya. Aku harus memutuskan lebih cepat, menyelamatkan dia atau menghancurkannya sebelum terlambat. Malam tiba. Luo Chen berjalan sendirian menuju reruntuhan tahta, ingin mencari jawaban lebih dalam. Begitu ia menyentuh singgasana, cahaya menyelimuti dirinya, lalu ia terlempar ke dalam ruang asing. Sebuah dunia tanpa langit, tanpa tanah, hanya lautan bintang yang berputar di sekeliling. Di tengah ruang itu, siluet-siluet kaisar kuno bermunculan, mengenakan jubah agung, tatapan mereka menembus jiwa. Salah satunya maju, suaranya bergema. Pewaris baru, setiap kekuatan yang kau terima akan menuntut harga. Sudahkah kau siap mengorbankan segalanya? Luo Chen menggertakkan gigi. Apapun harganya, aku akan membayar. Aku tidak akan kembali menjadi hina seperti dulu. Sosok kaisar itu mengangguk, lalu sebuah pedang hitam bermotif naga melayang di hadapannya. Ini adalah pedang takhta, senjata yang menanggung kehendak langit. Jika kau sanggup mengendalikannya, dunia akan tunduk padamu. Jika tidak, pedang ini akan memakan jiwamu sendiri. Luo Chen meraih pedang itu. Begitu tangannya menyentuh gagang, aliran energi gila menghantam dirinya. Tubuhnya bergetar, darah mengalir dari mulutnya, tapi ia bertahan. Aku tidak akan menyerah. Tiba-tiba, kilatan cahaya perak melesat, membentuk naga yang meliuk di sekeliling Luo Chen. Suara raungan naga bergema mengguncang ruang kosong itu. Ketika ia membuka mata kembali, ia sudah kembali ke reruntuhan, menggenggam pedang hitam yang berdenyut seperti makhluk hidup. Namun, langkah kakinya terhenti. Dari kegelapan, sosok pria berjubah hitam dengan mata merah menatapnya tajam. Nimo yang telah muncul, aura iblisnya menekan udara hingga sesak. Jadi, kaulah pewaris baru takhta abadi, katanya dengan suara berat dan dingin. Sayang sekali, tahtamu terlalu cepat muncul. Itu artinya aku bisa menghancurkanmu sebelum kau benar-benar tumbuh. Luo Chen mengangkat pedang barunya, cahaya perak berkilau di mata. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah kau yang akan menghancurkanku atau aku yang akan mematahkan dunia iblismu. Dua kekuatan bertabrakan, cahaya naga abadi melawan aura iblis gelap. Pertarungan pertama Yan Luo Chen sebagai kaisar abadi benar-benar dimulai. Api hitam membubung ke langit, menelan pepohonan di sekitar reruntuhan. Nimo yang berdiri dengan jubah hitam yang bergetar oleh kekuatan iblis. Matanya merah menyala bagaikan dua bara neraka. Kaisar abadi, kau hanyalah anak ingusan yang belum paham arti darah dan pengorbanan. Yan Luo Chen mencengkeram pedang takhta. Ujung bilahnya berkilat perak, seolah naga purba bersembunyi di dalamnya. Kalau begitu, biarkan aku belajar dari mengalahkanmu. Dengan raungan rendah, Nimo yang melesat, tangannya berubah menjadi cakar iblis yang mampu merobek udara. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan batu beterbangan. Luo Chen mengayunkan pedangnya, cahaya naga berputar melilit tubuhnya, menghalau cakar iblis. Benturan itu menghasilkan gelombang kejut yang membuat desa di kejauhan berguncang. Para penduduk berlari ketakutan menyaksikan dua kekuatan supranatural bertabrakan di depan mata mereka. Tetua desa berbisik, itu bukan lagi pertempuran manusia, itu adalah perang para raksasa. Nimo yang tertawa gelap, kekuatanmu besar, tapi kau baru mencicipi setetes dari samudera takhta abadi. Lihatlah bagaimana kegelapan menelan cahaya. Ia mengeluarkan gulungan jimat hitam, melepaskan ribuan bayangan roh iblis yang meraung, menyerbu Luo Chen dari segala arah. Luo Chen menutup matanya, membiarkan pedangnya bergetar. Suara naga menggema dari bilah, lalu cahaya perak meledak bagai fajar. Bayangan naga yang lebih besar dari gunung muncul, melahap roh iblis satu persatu. Jeritan gaib bergema, langit malam terbelah oleh cahaya dan kegelapan yang bertarung sengit. Shen Ruolan yang bersembunyi di balik hutan menatap dengan wajah pucat. Tak kusangka,
pemuda itu benar-benar bisa menandingi Ni Moyang. Pedang Luo Chen menebas lurus ke arah Ni Moyang, kilat perak membelah udara. Namun Ni Moyang justru menyeringai, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang menembus tebasan itu. Dari belakang, ia muncul kembali. Cakar iblisnya menebas punggung Luo Chen. Darah segar muncrat. Luo Chen terhuyung, wajahnya menegang, tapi matanya tak kehilangan nyala api tekad. Jika tahta ini menuntut darahku, maka biarlah darahku jadi harga awal. Ia menancapkan pedang ke tanah, memanggil kekuatan lebih dalam. Tanah bergetar, simbol-simbol kuno muncul di sekelilingnya. Naga perak meloncat keluar, kali ini dengan tatapan yang jauh lebih buas. Nie Moyang terpaksa mundur beberapa langkah, matanya menyipit. Tak kusangka kau bisa membangkitkan roh naga sejati. Menarik, tapi ingatlah, setiap kekuatan besar selalu menagih balasannya. Tubuh Luo Chen bergetar hebat, seolah separuh jiwanya disedot oleh naga itu. Tapi ia tetap berdiri, darah mengalir dari mulutnya, senyumnya getir. Aku tidak peduli, selama aku masih berdiri, tidak ada yang bisa menjatuhkanku. Naga itu meraung, menghantam Ni Moyang dengan kekuatan yang mengguncang surga dan bumi. Tubuh iblis itu terlempar jauh, menabrak tebing hingga batuan runtuh. Asap hitam menyelimuti tempat jatuhnya. Namun suara tawa serak masih terdengar. Kau kuat, terlalu kuat untuk seorang manusia biasa. Tapi ingat, Yan Luo Chen, ini baru permulaan. Akan ada yang lebih haus darah dariku yang menunggumu. Sosok Nie Moyang lenyap dalam kabut, meninggalkan bau belerang yang menusuk. Luo Chen tersungkur berlutut, menggenggam pedangnya erat. Tubuhnya penuh luka, napasnya berat, tapi matanya tetap bersinar. Jika musuh sepertimu hanya permulaan, maka aku harus menjadi lebih dari sekadar manusia. Aku harus menjadi abadi sejati. Shen Ruolan akhirnya keluar dari persembunyiannya. Ia menatap Luo Chen yang berlumuran darah, lalu berkata lirih, "Kau mungkin benar-benar akan mengguncang dunia ini. Tapi bisakah kau bertahan sampai akhir?" Angin malam kembali berembus, membawa ketenangan sementara. Namun di kejauhan, Xuan Yuanli tersenyum puas di balik tirainya. Bagus, biarkan dia berjuang. Semakin kuat dia jadi, semakin manis saat aku merebut segalanya darinya. Luo Chen menatap langit yang penuh bintang. Dalam hati kecilnya, ia tahu, malam ini hanyalah awal dari peperangan panjang menuju singgasana abadi. Fajar baru menyingsing, namun desa Qinghe masih diliputi ketegangan. Bekas pertempuran semalam terlihat jelas. Pohon-pohon gosong, tanah retak, dan hawa gelap yang belum sepenuhnya hilang. Yan Luo Chen duduk di tepi reruntuhan. Darah masih menetes dari bahunya, pedang takhta tertancap di tanah di sampingnya. Penduduk desa menatapnya dari jauh, berbisik-bisik dengan rasa takut dan hormat. Dia bukan lagi manusia biasa, dia benar-benar kaisar abadi. Sebagian berlutut diam-diam, menganggapnya titisan langit, sementara sebagian lagi ketakutan, khawatir desa mereka akan hancur terseret ke dalam badai besar. Shen Ruolan mendekat dengan langkah tenang, matanya jernih namun penuh perhitungan. Ia mengeluarkan sebotol ramuan hijau dari lengan bajunya. "Minum ini, luka yang ditinggalkan iblis tidak bisa sembuh dengan cara biasa." Luo Chen menatapnya tajam. "Kenapa kau membantuku?" Ruolan tersenyum samar. "Karena aku tidak ingin dunia ini jatuh ke tangan iblis. Dan kau mungkin satu-satunya yang bisa menahannya. Tapi jangan salah sangka, aku tidak percaya penuh padamu." Luo Chen meneguk ramuan itu. Cairan pahit mengalir ke tenggorokannya, tubuhnya bergetar, lalu darah hitam keluar dari luka-lukanya sebelum akhirnya sembuh perlahan. Ia menghela napas lega. "Terima kasih, meski aku tahu kau punya alasan lain." Belum sempat mereka bicara lebih jauh, suara derap kuda terdengar. Pasukan kerajaan kembali datang, kali ini dengan bendera emas yang lebih megah. Di tengah barisan, kereta mewah berhenti. Tirai tersibak menampakkan wajah Pangeran Xuan Yuanli yang tampan namun penuh licik. Yan Luo Chen. Suaranya tenang namun menyimpan ancaman. "Aku mendengar desas-desus tentang seorang pemuda hina yang dalam semalam menjadi kaisar. Aku datang bukan untuk berperang, tapi untuk mengundangmu." Penduduk desa terdiam. Mereka tahu undangan dari seorang pangeran bukanlah tawaran biasa. Itu bisa berarti jebakan, bisa pula kesempatan besar. Luo Chen berdiri, sorot matanya tajam. Undangan atau paksaan terselubung?
Xuan Yuanli tersenyum. Kau salah paham. Aku hanya ingin kau datang ke ibu kota. Dengan kekuatanmu, kita bisa mengguncang dunia bersama. Kau tidak ingin terus hidup di desa hina ini, bukan? Shen Ruolan berbisik di samping Luo Chen. Jangan percaya dia. Xuan Yuanli terkenal sebagai ular berbisa. Dia akan menelanmu begitu kau lengah. Namun sebelum Luo Chen menjawab, Liang Zhenhai yang masih terluka dari pertempuran sebelumnya muncul dari balik kereta dan berteriak, "Yang mulia, jangan buang waktu bicara dengan dia. Biarkan aku menebas kepalanya sekarang juga." Xuan Yuanli mengangkat tangannya menghentikan Liang Zhenhai. Tenang, kita tidak buru-buru. Kaisar Abadi adalah sosok yang langka. Menghancurkannya terlalu cepat justru akan merugikan kita. Lebih baik kita pancing dia masuk ke permainan kita. Luo Chen menatap tajam, merasakan licinnya kata-kata sang pangeran. Aku tidak butuh kerajaanmu, aku tidak butuh sekutumu, aku akan membangun jalanku sendiri. Senyum Xuan Yuan, Lia tidak goyah sedikit pun. Kalau begitu, aku akan menunggu saat jalanmu menabrak tembok, dan ketika itu terjadi, kau akan tahu bahwa satu-satunya pintu keluar hanyalah aku. Pasukan kerajaan pun berbalik pergi, meninggalkan bayangan ancaman yang jelas. Debu dari derap kuda mereka seolah menutup cahaya matahari pagi. Shen Ruolan menatap Luo Chen. Kau sudah resmi masuk dalam permainan para naga. Setiap langkahmu kini akan disaksikan, dicemburui, dan diburu. Kau siap untuk itu? Luo Chen menggenggam pedang takhta. Sorot matanya menembus jauh ke arah ibu kota. Aku sudah kehilangan segalanya sebagai manusia hina. Kini, aku hanya bisa maju. Jika yang menunggu adalah para naga, maka aku akan menjadi naga terbesar di antara mereka. Di kejauhan, tawa Nimoyang bergema dari dalam kabut hitam. Bagus, teruslah naik, Kaisar Abadi. Aku akan menunggumu di puncak, tempat kau harus membayar segalanya dengan darahmu. Hari itu, langkah Luo Chen keluar dari desa kecilnya dimulai. Dunia luas sudah menunggu untuk menguji Kaisar Abadi yang lahir dalam semalam. Langit di atas kota Yuyang dipenuhi cahaya keemasan yang seakan turun dari langit menarik perhatian seluruh rakyat. Mereka berbondong-bondong keluar rumah, mendongak, menyaksikan fenomena aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah pancaran cahaya itu, tampak sosok Ji Yuan berdiri di atas udara, jubahnya berkibar meski angin tak berembus. Di bawah, Yue Qianling menatap dengan wajah tegang namun kagum. Ia bisa merasakan aura Ji Yuan berbeda dari malam sebelumnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi padanya? Aura ini, bahkan para tetua sekte tak pernah mengeluarkan tekanan sebesar ini. Kabar bahwa seorang pemuda biasa tiba-tiba memancarkan aura bak Kaisar Abadi menyebar cepat. Dari lorong kota hingga menara sekte-sekte, semua mulai berbisik. Siapa pemuda itu? Dari mana kekuatan ini datang? Nama Ji Yuan mulai bergaung meski masih dalam bisikan penuh keraguan. Namun tidak semua orang menyambut fenomena itu dengan kagum. Di dalam aula hitam milik sekte Shueyin, Qin Moxuan duduk di singgasananya dengan ekspresi dingin. Kaisar Abadi dalam semalam? Omong kosong, itu hanya bunga sesaat yang akan segera layu. Di sisi lain, seorang lelaki berjubah biru dengan mata berkilat bagai bintang bernama Han Ruoxi. Mendengar kabar itu di sebuah perpustakaan kuno, ia tersenyum samar. Menarik, dunia ini mulai bergejolak. Mari kita lihat apakah dia benar-benar layak disebut kaisar. Sementara itu, Ji Yuan masih berusaha memahami apa yang terjadi pada dirinya. Di dalam tubuhnya, aliran Qi terasa berbeda, menyatu dengan sesuatu yang asing namun juga akrab. Seperti ada roh kuno yang tidur dalam dirinya, kini terbangun perlahan. Suara ini, siapa? Bisik Ji Yuan dalam benaknya saat samar terdengar gema suara berat penuh wibawa. Keturunan yang terpilih, bangkitlah, bawa dunia menuju takdir yang tertunda. Ji Yuan terperanjat. Ia baru sadar bahwa kekuatannya bukan hanya anugerah misterius, melainkan warisan yang dibebankan padanya. Beban yang mungkin lebih berat dari yang ia bayangkan. Yue Qianling mendekat, suaranya lembut namun tegas. Ji Yuan, semua orang menatapmu sekarang. Kau harus berhati-hati. Dunia tidak akan tinggal diam pada orang yang naik terlalu cepat. Ji Yuan menunduk. Wajahnya tenang namun matanya berkilat. Aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi jika takdir menuntutku, maka aku akan menapaki jalannya.
Tak lama, suara gong besar menggema dari arah barat kota. Utusan dari Istana Agung muncul membawa kabar. Atas nama Kaisar Rigen, semua pemuda berbakat dipanggil untuk diuji di arena langit. Mereka yang gagal akan dihapus dari dunia. Kabar itu menimbulkan kegemparan. Arena langit bukan sekadar ujian biasa, melainkan tempat penyaringan berdarah di mana hanya 1 dari 1000 yang bisa keluar hidup-hidup. Ji Yuan yang baru saja menjadi pusat perhatian, otomatis ditetapkan sebagai salah satu peserta utama. Di malam itu, saat rakyat masih memperbincangkan cahaya emas di langit, Ji Yuan duduk diam di kamarnya. Yue Qianling menemaninya, tatapannya penuh kekhawatiran. Arena langit, bahkan para jenius sekte besar banyak yang gugur di sana. Kau baru saja menginjak langkah pertama dan mereka sudah ingin menghabisimu. Ji Yuan menghela napas panjang lalu tersenyum tipis. Kalau begitu, biar aku tunjukkan pada dunia. Aku mungkin orang biasa kemarin. Tapi mulai sekarang, aku bukan lagi Ji Yuan yang sama. Ketika fajar menyingsing, pasukan bersenjata dari Istana Agung mulai mendata nama-nama. Ji Yuan melangkah ke depan tanpa gentar, menyebutkan namanya dengan suara mantap. Di kejauhan, mata-mata sekte-sekte mulai berbisik, menilai, dan menunggu momen kejatuhan atau kebangkitannya. Sementara itu, di dalam hutan kuno jauh dari kota, seekor naga berlapis sisik hitam bangkit dari tidurnya, seakan merespon cahaya emas semalam. Ia mengangkat kepalanya, matanya memantulkan bayangan Ji Yuan. Dengan suara bergema, ia berbisik, akhirnya pewaris itu muncul kembali. Ji Yuan tidak tahu langkahnya menuju arena langit bukan hanya ujian bagi dirinya. Itu adalah awal dari konspirasi besar yang melibatkan sekte, istana, bahkan makhluk purba yang telah lama tidur. Malam terakhir sebelum keberangkatan, Ji Yuan berdiri di atap rumahnya, menatap bulan. Suara samar dalam dirinya berbisik lagi. Jangan takut, warisan yang kau bawa lebih besar dari mereka semua. Tapi ingat, semakin tinggi kau naik, semakin banyak tangan yang ingin menarikmu jatuh. Ji Yuan mengepalkan tangannya, tatapannya membara. Kalau begitu, biarlah mereka semua datang. Aku akan melangkah di atas darah mereka hingga tak seorang pun berani meragukan namaku. Dengan tekad itu, perjalanan menuju arena langit pun dimulai. Dan seluruh benua menanti babak baru yang akan mengubah nasib mereka semua. Arena langit menjulang tinggi di jantung pegunungan Tianqi, dikelilingi kabut hitam yang bergerak seakan hidup. Batu-batunya berukir simbol kuno yang berdenyut dengan cahaya merah samar, seolah menyimpan roh para pejuang yang gugur di sana. Setiap langkah mendekat membuat dada para peserta berdebar, seakan jiwanya sedang diuji. Ji Yuan berdiri di antara ratusan pemuda dari sekte-sekte ternama. Mereka mengenakan jubah indah dengan lambang masing-masing. Aura mereka melesat hingga membuat udara bergetar. Ji Yuan dengan pakaian sederhana tampak mencolok di tengah kerumunan itu. Namun tatapannya yang tenang justru membuat sebagian orang terdiam, merasa aneh tapi enggan meremehkannya. Yue Qianling berdiri tak jauh darinya, wajahnya pucat namun sorot matanya tegas. Ia tahu Ji Yuan akan menghadapi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kau harus bertahan hidup apapun yang terjadi, bisiknya sebelum langkah mereka dipisahkan oleh penjaga istana. Di panggung utama, Qin Moxuan duduk bersama para tetua sekte Shueyin. Bibirnya tersenyum tipis. Mari kita lihat, apakah bocah biasa itu mampu melewati satu putaran pun. Tatapannya penuh racun, jelas ingin melihat Ji Yuan hancur. Tiba-tiba, langit di atas arena terbelah, menurunkan pilar cahaya hitam. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok berjubah emas. Pengawas agung arena langit, Ma Zhaoyun. Suaranya menggema bagai guntur. Hari ini, ribuan pemuda akan diuji. Yang lemah akan mati, yang kuat akan bertahan. Hanya mereka yang layak yang bisa melangkah ke babak selanjutnya. Seruan sorak bercampur ketakutan terdengar. Para peserta merapatkan genggaman mereka pada senjata atau memperkuat ki di tubuh. Ji Yuan tetap diam, merasakan tekanan besar namun juga bisikan samar dalam tubuhnya. Ini awal jalanmu, jangan mundur. Babak pertama dimulai. Tanah bergetar keras dan ratusan bayangan hitam muncul dari dalam arena, membentuk sosok prajurit tanpa wajah dengan tombak panjang. Mereka berteriak melengking lalu menyerbu ke segala arah. Seketika arena dipenuhi pertempuran sengit. Darah muncrat, teriakan menggema. Para genius sekte berteriak mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Api, petir, es, dan pedang ki memenuhi udara.
Ji Yuan menatap salah satu prajurit tanpa wajah yang menyerbunya. Ia mengangkat tangannya, berniat menghindar, namun tubuhnya bergerak sendiri. Kilatan cahaya emas meluncur dari telapak tangannya, menembus prajurit itu hingga hancur berkeping-keping. Ji Yuan terpaku, tak percaya pada apa yang baru dilakukannya. Sorak terkejut terdengar. Beberapa peserta berhenti sejenak menatap Ji Yuan. Apa itu barusan? Teknik apa yang dia gunakan? Namun Ji Yuan sendiri tidak tahu jawabannya. Di menara pengawas, Ma Zhaoyun menyipitkan mata. Menarik, kekuatan itu bukan dari teknik manusia biasa. Ada sesuatu yang bersemayam dalam dirinya. Yue Qianling berjuang di sisi lain arena, terhimpit oleh 3 prajurit. Ji Yuan melesat tanpa pikir panjang, tangannya kembali bersinar emas. Dalam sekejap, ketiga prajurit itu hancur, menyelamatkan Qianling. Ia menatap Ji Yuan dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan kekuatan seorang manusia biasa. Ji Yuan hanya menggeleng. Aku pun tidak tahu, tapi selama bisa melindungimu, aku tidak peduli asalnya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari tengah arena, tanah terbelah memunculkan prajurit hitam raksasa setinggi 10 meter dengan pedang besar yang menyalakan aura gelap. Suaranya bergema. Pemusnahan dimulai. Sorak peserta berubah menjadi jeritan panik. Beberapa langsung hancur ditumbuk pedang raksasa itu, darah mereka membasahi batu arena. Ji Yuan menatap monster itu, tubuhnya bergetar. Bisikan dalam dirinya kembali terdengar. Inilah langkah pertama. Jika kau mundur sekarang, takdir akan menelanmu. Ia menutup matanya sesaat, lalu membuka dengan tatapan membara. Cahaya emas di tubuhnya menyala lebih terang, membentuk bayangan naga di belakangnya. Para peserta yang masih hidup terbelalak, bahkan prajurit raksasa itu berhenti sejenak, seakan mengenali sesuatu. Ji Yuan melangkah maju. Kalau ini ujian, maka biarlah aku hancurkan rintangannya. Suaranya menggema di seluruh arena, membuat para penonton, bahkan Qin Moxuan, terdiam sesaat. Dan ketika pedang raksasa itu turun, Ji Yuan mengangkat tangannya, cahaya emasnya meledak, bersiap mengubah jalannya pertempuran. Pedang raksasa itu menghantam keras, membuat tanah arena retak seperti jaring laba-laba. Debu membumbung tinggi, menelan sosok Ji Yuan di dalamnya. Para peserta lain menutup mata, yakin ia sudah remuk menjadi abu. Namun dari balik kabut, cahaya emas yang menyilaukan muncul menahan pedang raksasa itu dengan satu tangan. Mustahil, teriak salah satu murid sekte Shueyin dari tribun. Mana mungkin manusia biasa menahan pedang kegelapan hanya dengan tangan kosong? Sorak kagum bercampur ketakutan memenuhi udara. Dari menara pengawas, Ma Zhaoyun membungkuk ke depan. Matanya menyipit penuh minat. Itu bukan kekuatan biasa, itu sisa warisan kuno. Ji Yuan mengerang, darah menetes dari bibirnya, tapi tatapannya tetap tajam. Cahaya emas di tubuhnya memadat, membentuk bayangan naga bersisik yang membungkus tubuhnya. Suara raungan naga menggema di langit, membuat prajurit hitam raksasa itu mundur setapak. Yue Qianling menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Dia benar-benar berbeda sekarang, bukan Ji Yuan yang dulu. Dengan teriakan lantang, Ji Yuan mendorong pedang raksasa itu ke samping, lalu melompat tinggi. Tinju emasnya menghantam dada prajurit hitam, memicu ledakan cahaya yang membuat arena bergetar. Tubuh raksasa itu terbelah, pecah menjadi kabut hitam yang menyebar sebelum akhirnya lenyap. Keheningan menyelimuti arena. Hanya detak jantung para peserta yang masih hidup terdengar. Mereka menatap Ji Yuan seakan melihat dewa turun dari langit. Namun sebelum ada yang bisa berbicara, Ma Zhaoyun mengangkat tangannya. Babak pertama berakhir, yang masih hidup lanjut ke babak kedua. Suaranya datar, seolah tidak peduli dengan keajaiban yang baru saja terjadi. Ji Yuan menunduk, napasnya terengah-engah. Ia merasakan tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Kekuatan asing itu hebat, tapi jelas bukan tanpa konsekuensi. Jika aku terus menggunakannya, mungkin tubuhku akan hancur sendiri. Gumamnya dalam hati. Di tribun, Qin Moxuan menggertakkan gigi, wajahnya gelap. Bocah itu harus mati. Jika dia terus bertahan, tak lama lagi semua sekte akan bertekuk lutut padanya. Di sisi lain, Han Ruoxi, pemuda berjubah biru yang sejak tadi hanya mengamati, tersenyum samar.
ia menatap Ji Yuan dengan tatapan penuh minat. Menarik sekali. Semakin aku lihat, semakin aku ingin menguji kekuatannya sendiri. Babak kedua segera diumumkan. Tanah arena berguncang lagi, kali ini membuka lingkaran runik raksasa. Dari dalam lingkaran itu muncul ruang ilusi berlapis. Setiap peserta diseret masuk paksa oleh cahaya biru. Ji Yuan merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Lalu tiba-tiba ia berdiri di sebuah padang pasir merah. Di sekelilingnya ribuan sosok mirip dirinya sendiri muncul. Masing-masing membawa senjata berbeda. Semua menatap dengan tatapan dingin. Ujian cermin hati, bisik Ji Yuan. Ia pernah mendengar legenda ini. Di dalam arena ilusi, peserta dipaksa menghadapi dirinya sendiri, semua kelemahan, keraguan, dan ketakutan. Mereka akan berubah menjadi lawan yang nyata. Salah satu sosok tiruan melangkah maju, suaranya persis suara Ji Yuan. Kau bukan siapa-siapa. Kau hanya orang biasa yang kebetulan mendapat kekuatan. Tanpa warisan itu, kau hanyalah sampah yang pantas diinjak. Ji Yuan terdiam. Kata-kata itu seperti belati menembus hatinya. Bayangan masa lalunya saat ia dipandang remeh, ditertawakan sebagai orang biasa, bahkan ditolak masuk sekte karena tak punya bakat, semua muncul kembali. Sosok tiruan lain tertawa. Apa kau pikir Yue Qianling peduli padamu? Dia hanya kasihan. Suatu hari dia akan meninggalkanmu. Ji Yuan mengepalkan tangan, tubuhnya gemetar. Suara-suara itu adalah bisikan ketakutannya sendiri, dan semakin ia ragu, semakin kuat sosok-sosok itu. Mereka mulai bergerak, menyerang bersama-sama. Ledakan pasir merah memenuhi udara. Ji Yuan terhantam, tubuhnya terhempas, darah menyembur dari mulutnya. Ia tergeletak di pasir, napasnya berat. Namun di dalam hatinya, suara berat itu kembali terdengar. Kau adalah pewaris, bukan karena kebetulan. Kau dipilih karena di dalam hatimu ada api yang tak bisa dipadamkan. Jika kau menyerah pada keraguanmu, dunia ini akan hancur bersamamu. Mata Ji Yuan terbuka, cahaya emas menyala lagi, kali ini lebih tenang, lebih stabil. Ia bangkit perlahan, menatap ribuan dirinya dengan tatapan dingin. Kalian bukan aku. Aku bukan orang yang akan berhenti di sini. Aku akan berjalan sampai dunia ini tunduk padaku. Sosok emas naga muncul di belakangnya, meraung, menyapu ribuan tiruan itu satu persatu. Padang pasir merah bergetar, retakan cahaya mulai membuka jalan keluar. Di luar arena, tubuh para peserta gemetar di dalam lingkaran ilusi, masing-masing menghadapi neraka pribadi mereka. Sebagian sudah roboh, tak mampu melawan diri mereka sendiri. Yue Qianling menjerit pelan, berjuang melawan ilusi keluarganya yang berdarah. Sementara itu, Han Ruoxi berdiri santai dalam ilusi, bahkan berbicara dengan tenang pada tiruannya, seakan ujian ini hanyalah permainan. Dan Ji Yuan dengan naga emas membara di belakangnya, berjalan keluar dari padang pasir merah. Cahaya menyilaukan menyambutnya, menandakan bahwa ia telah menaklukkan cermin hati. Ketika ia membuka mata, ia kembali ke arena nyata. Nafasnya berat, tapi sorot matanya berbeda. Lebih dalam, lebih tajam, lebih berbahaya. Babak kedua, selesai. Gumam Ma Zhaoyun menatap Ji Yuan dengan senyum samar. Anak ini mungkin benar-benar akan mengubah dunia. Udara di arena langit berubah mencekam setelah babak kedua berakhir. Hanya sebagian kecil peserta yang tersisa, wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar setelah bertarung melawan diri sendiri. Banyak yang roboh dan tak bangun lagi, jiwanya hancur dalam ilusi. Ji Yuan berdiri tegak meski tubuhnya penuh luka. Cahaya emas di matanya perlahan meredup, kembali tersembunyi. Ia tahu, memperlihatkan terlalu banyak akan mengundang bahaya. Namun tatapan penuh ketakutan dan iri dari peserta lain sudah tak bisa ia hapuskan. Yue Qianling menghampirinya dengan langkah tertatih. Wajahnya masih pucat, tapi matanya bersinar lega. Kau berhasil keluar. Aku takut kau akan terjebak selamanya di dalam sana. Ji Yuan menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Selama aku masih punya alasan untuk bertahan, tidak ada ilusi yang bisa menjatuhkanku. Dari tribun, Qin Moxuan menatap dengan sorot penuh racun. Tangannya mengepal begitu kuat hingga kukunya menancap ke telapak. Bocah itu terus bertahan. Ini berbahaya. Dia tidak boleh keluar hidup-hidup dari arena ini. Seorang tetua di sampingnya bertanya hati-hati, "Apakah kita perlu campur tangan, Tuan Muda?"
Qin Moxuan tersenyum dingin. Tidak sekarang, biarkan babak ketiga yang melakukannya. Kalaupun dia lolos, aku akan pastikan kepalanya terpisah sebelum sempat pulang ke rumahnya. Sementara itu, Han Ruoxi berjalan keluar dari lingkaran ilusi dengan tenang, sama sekali tanpa luka. Orang-orang memperhatikannya dengan terkejut. Ia menatap Ji Yuan sejenak, lalu tersenyum samar. Kau kuat, tapi jalanmu penuh bahaya. Aku ingin tahu, berapa lama kau bisa berdiri tegak di depan badai yang akan datang. Suasana arena semakin berat ketika Ma Zhaoyun berdiri lagi, suaranya menggema di seluruh gunung. Babak ketiga akan menjadi penyaring terakhir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kalian akan menghadapi satu sama lain. Hanya mereka yang bertahan hingga akhir yang berhak disebut layak. Sorak gemuruh dan teriakan bergema. Para penonton memukul drum, meniup trompet perang. Aroma darah seakan memenuhi udara. Babak ketiga bukan melawan monster atau ilusi, melainkan pertarungan antar manusia. Ji Yuan terdiam. Ia tahu inilah titik yang paling berbahaya. Musuh nyata lebih sulit daripada bayangan. Setiap orang di sini punya ambisi, dendam, dan alasan untuk membunuh. Pertarungan pun dimulai. Kilatan senjata beradu, jurus-jurus pamungkas dilepaskan tanpa ampun. Arena berubah menjadi lautan api, petir, dan bilah ki yang menghancurkan segala sesuatu. Seorang pemuda dari Sekte Langit Cermin menerjang Ji Yuan. Pedangnya berkilau bagai cahaya bulan. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kau bukan lawanku, teriaknya. Ji Yuan menangkis dengan gerakan sederhana, lalu melancarkan pukulan yang membuat lawannya terpental dan jatuh tak bergerak. Sorak takjub kembali terdengar. Ji Yuan mulai menjadi pusat perhatian. Setiap gerakannya mencuri pandangan ribuan pasang mata. Namun semakin ia bersinar, semakin banyak musuh yang mengincarnya. 3 peserta dari sekte berbeda saling berpandangan, lalu mengangguk. Mereka bergerak bersama, mengepung Ji Yuan dari 3 arah. Ji Yuan menatap mereka dengan tenang, tapi di dalam dirinya ia tahu ini sulit. Tubuhnya belum pulih sepenuhnya dari babak sebelumnya. Cahaya emas masih ada, tapi tubuhnya mulai menolak kekuatan itu. Tepat saat pedang, tombak, dan rantai besi menyambar bersamaan, Yue Qianling melesat masuk. Pedangnya berkilau biru. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, teriaknya. Benturan keras terjadi, Qianling terpental, darah menetes dari bibirnya. Ji Yuan terperanjat. Qianling. Kemarahan meledak dalam dirinya. Cahaya emas kembali muncul, kali ini lebih liar, membentuk sayap naga di punggungnya. Dengan sekali ayun tangan, energi emas meledak, menghancurkan senjata 3 lawan sekaligus. Tubuh mereka terpental jauh, pingsan di atas tanah. Kerumunan bersorak, sebagian ketakutan, sebagian kagum. Han Ruoxi yang berdiri di tepi arena menatapnya dengan senyum tipis. Naga emas, jadi itu warisan yang tidur di dalam dirinya. Di menara pengawas, Ma Zhaoyun menatap Ji Yuan lama, lalu bergumam. Jika dia terus berkembang, dia bisa menjadi ancaman bagi seluruh istana. Apakah kita harus menyingkirkannya sekarang? Qin Moxuan berdiri, matanya berkilat ganas. Jangan khawatir, aku sendiri yang akan turun tangan. Saat Ji Yuan berdiri di tengah arena, napasnya berat, wajahnya berlumur darah. Qin Moxuan melangkah ke tepi panggung. Suaranya menggema, penuh wibawa namun mengandung racun. Semua ini sudah cukup. Kini, biarkan aku menguji bocah itu sendiri. Arena Hening. Semua orang menoleh. Qin Moxuan, salah satu jenius paling ditakuti dari Sekte Chueyin, turun langsung menghadapi Ji Yuan. Dan di saat itu, Ji Yuan menyadari pertarungan hidup matinya baru benar-benar dimulai. Suasana pagoda tua semakin mencekam. Lilin-lilin yang tadi menyala kini mulai redup, seolah ikut bergetar karena aura yang muncul. Shen Lian melangkah perlahan, matanya menatap kosong ke arah gerbang batu di hadapannya. Seolah ada sesuatu yang memanggil, gumamnya, napasnya tertahan. Shun Meiki merasakan bulu kuduknya merinding. Jangan asal maju, ada sesuatu di dalam sana. Namun langkah Shen Lian tak bisa berhenti, tubuhnya seolah dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Bai Songyao mencoba menghentikannya dengan membentangkan tangan. Kalau kau maju, bisa jadi kau tidak akan kembali. Tiba-tiba, lantai batu berguncang keras.
Dari dalam gerbang batu muncul cahaya hitam pekat yang menyelimuti ruangan. Suara gaung aneh terdengar, mirip bisikan namun menyayat jiwa. Datanglah, warisan penebus. Suara itu berulang-ulang, seperti mantera yang memanggil jiwa. Shun Meiki menahan napas, lalu menarik pedangnya, siap bertarung. Tetapi Shen Lian justru tersenyum tipis. Akhirnya, aku mengerti. Aura samar dari tubuhnya yang biasanya tersembunyi, kali ini terungkap. Mata Bai Zongyao membelalak. Itu ki yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang penyapu lantai. Shun Meiki berbisik terkejut. Dia bukan orang biasa. Dia sudah lama menyembunyikan kekuatannya. Suasana pagoda berubah drastis, seolah seluruh bangunan tunduk pada energi Shen Lian. Dan di tengah kegelapan, bayangan besar muncul, berbentuk naga hitam purba yang terikat rantai. Naga itu membuka mata emasnya dan menatap lurus ke arah Shen Lian. Pewarisku, akhirnya kau datang. Tatapan naga hitam purba itu menusuk, seolah menembus lapisan jiwa terdalam Shen Lian. Aura tekanan spiritual menyebar, membuat Shun Meiki dan Bai Zongyao hampir terjatuh berlutut. Ini, tekanan naga tingkat kuno, mustahil aku bisa menahannya. Bai Zongyao menggertakkan gigi, tubuhnya gemetar. Shun Meiki menghunus pedang meski tangannya bergetar hebat. Kalau terus begini, kita bisa mati hanya karena berdiri di sini. Namun Shen Lian tetap tegak, seakan tekanan itu hanyalah angin sepoi. Kenapa kau memanggilku pewaris? Tanyanya dengan suara datar namun tegas. Suara gaung naga mengguncang ruang. Karena di tubuhmu tersimpan segel darah kuno yang diwariskan oleh leluhur pertamaku. Mata Shen Lian menyipit. Segel darah kuno. Bayangan naga itu melingkar, rantai hitam berderak setiap kali ia bergerak. Ya, sejak lahir segel itu melekat pada jiwamu. Kau sendiri mungkin belum sadar, tapi takdir sudah mengikat kita. Bai Zongyao tertegun. Itu berarti Shen Lian memang ditakdirkan bukan orang biasa. Shun Meiki menoleh, matanya berkilat tajam. Kalau benar, maka semua yang dia lakukan selama ini hanyalah penyamaran. Shen Lian tetap tidak menunjukkan emosi. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Suara naga menurun, penuh keagungan. Hancurkan rantai ini, bebaskan aku dan kau akan mendapatkan kekuatan yang bisa mengguncang 9 langit. Ruangan bergetar lagi, dinding pagoda retak seolah tak mampu menahan percakapan itu. Shun Meiki segera berseru, "Jangan, itu bisa jadi jebakan. Jika naga kuno ini bebas, siapa yang bisa menjamin ia tak akan menghancurkan dunia?" Bai Zongyao mengangguk, wajahnya pucat. Dia bukan makhluk biasa. Sekali bebas, kita semua hanya semut di hadapannya. Shen Lian menatap naga hitam itu dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat tangannya. Aura perak samar kembali muncul di matanya, membuat naga itu tersenyum tipis dengan tatapan penuh harapan. Di antara ketegangan itu, suara langkah seseorang tiba-tiba terdengar dari luar pagoda. Langkah berat, penuh tekanan, seakan datangnya badai baru. Apakah kau mau saya lanjut langsung ke episode 12 biar alurnya terus menegang? Suara langkah itu makin dekat, bergema di antara dinding retak pagoda. Shun Meiki spontan menghunus pedangnya, bersiap menghadapi siapapun yang masuk. Bai Zongyao berusaha menarik napas dalam, meski keringat dingin terus mengucur di pelipisnya. Shen Lian tidak menoleh, matanya tetap terpaku pada naga hitam yang masih terbelenggu. Pintu pagoda berderak, lalu terbuka perlahan dengan bunyi keraak yang menusuk telinga. Sosok berjubah putih panjang dengan bordir emas berbentuk naga melingkar masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tajam, matanya setenang samudera, namun menyimpan bahaya yang tak terlihat. "Shen Lian," katanya dengan suara rendah namun penuh wibawa. "Kau akhirnya menyingkap segel itu." Shun Meiki menegang. "Siapa kau?" Bai Zongyao menggertak gigi. Wajahnya berubah pucat pasi. Itu Grand Preceptor Yuan Qingshu, tangan kanan Kaisar Dinasti Jingshuan. Suasana langsung menegang, bahkan naga hitam purba pun menggeram lirih, seolah tidak menyukai kehadiran Yuan Qingshu. "Menarik sekali," ucap Yuan Qingshu dengan senyum samar. "Ternyata pewaris naga purba ada di hadapanku."
Shen Lian akhirnya menoleh, tatapannya dingin. "Kau sudah lama menungguku, bukan?" Yuan Qingshu menyipitkan mata. "Benar, dinasti Jingxuan berdiri di atas rahasia naga purba ini. Tugas kami adalah memastikan tidak ada pewaris yang bangkit. Tapi kau berbeda. Aku diberi mandat untuk menawarmu. Ikutlah padaku dan kau akan menjadi penguasa sejati di bawah langit." Naga hitam meraung, rantai bergetar keras. "Jangan dengarkan dia, pewaris. Manusia itu hanya ingin menguasai kekuatanku untuk kepentingannya." Shun Meiki menoleh cemas ke arah Shen Lian. "Kau tak boleh percaya padanya." Namun Yuan Qingshu mengangkat tangannya, mengeluarkan gulungan emas kuno yang berkilau dengan cahaya suci. "Aku punya kontrak surgawi. Jika kau tunduk, kekuatan naga ini bisa kugunakan untuk menjadikanmu kaisar abadi dalam semalam." Bai Zongyao terbelalak. "Kaisar abadi?" Shen Lian menatap gulungan itu lama, sementara aura naga hitam semakin liar dan rantai yang menahannya hampir pecah. Di tengah badai aura yang meluap-luap itu, Shen Lian perlahan melangkah maju. Tangannya terulur, tapi bukan ke arah gulungan Yuan Qingshu, melainkan ke arah rantai hitam yang menahan naga purba. "Jika aku harus memilih," ujarnya datar, "aku lebih percaya pada belenggu yang bisa kupatahkan sendiri daripada janji kosong yang kau tawarkan." Ruang pagoda langsung meledak dengan cahaya hitam dan perak yang bertabrakan, membuat semua orang terlempar ke belakang. Cahaya hitam dan perak bertabrakan, mengguncang seluruh pagoda. Retakan menjalar di dinding, suara kraak terdengar seakan bangunan kuno itu hendak runtuh. Shun Meiki terlempar ke dinding, darah segar menetes dari bibirnya, namun ia tetap memandang ke arah Shen Lian dengan mata membara. Bai Zongyao hampir pingsan, tubuhnya gemetar karena aura naga dan Shen Lian yang semakin menyatu. Ini kekuatan macam apa? Rantai hitam yang membelenggu naga purba bergetar hebat. Setiap getarannya membuat bayangan naga semakin nyata. Shen Lian menggenggam rantai itu dengan satu tangan, sementara matanya memancarkan cahaya perak yang menusuk ruang. Rantai ini bukan milik langit maupun bumi, tapi hari ini aku yang akan memutuskannya. Dengan teriakan tajam, energi meluap dari tubuhnya, membentuk pusaran yang menyedot udara di sekitarnya. Naga purba meraung, suara raungannya menembus langit-langit pagoda, membuat burung-burung di luar beterbangan panik. Yuan Qingshu yang semula tenang, kini wajahnya sedikit berubah. Ia menekan gulungan emasnya, mencoba menghentikan Shen Lian. "Berhenti, sekali kau lepaskan naga itu, dunia akan tertelan kegelapan. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan." Namun Shen Lian tidak menghiraukannya. Seluruh fokusnya tertuju pada rantai yang terus melemah. Shun Meiki mencoba bangkit meski kakinya gemetar. "Shen Lian, jangan sampai kau kehilangan kendali." Seketika terdengar suara perang. Satu rantai putus, pecah menjadi serpihan cahaya. Mata naga purba menyala merah darah, namun senyumnya perlahan terbentuk. "Bagus, teruskan, pewaris." Yuan Qingshu melompat maju, mencoba menancapkan gulungan emas itu ke tanah, membentuk segel surgawi yang berkilau terang. Namun sebelum segel itu sempurna, Shen Lian sudah meraih rantai terakhir dengan kedua tangannya. Urat-urat di lengannya menegang, darah keluar dari telapak tangannya, namun ia tidak goyah. Dengan suara raungan ganda, suara Shen Lian dan naga purba menyatu. Belenggu terakhir pecah, menghancurkan seluruh pagoda. Ledakan cahaya hitam dan perak menembus langit, terlihat bahkan dari ribuan li jauhnya. Debu dan reruntuhan beterbangan, sementara di tengah kepingan batu, naga purba raksasa terbangun sepenuhnya, melingkar di atas kepala Shen Lian. Dunia bergetar, langit mendung, dan guntur berdentum, seolah langit sendiri menolak kebangkitan itu. Shen Lian berdiri di tengah puing-puing, jubahnya berkibar, rambutnya terurai, matanya menyala perak dengan aura naga di belakangnya. Yuan Qingshu menatapnya dengan wajah pucat pasi. "Tidak, ini bukan pewaris biasa. Ini calon penguasa langit yang akan menghancurkan tatanan dunia." Shen Lian menoleh, suaranya berat bercampur gema naga. "Kaisar abadi dalam semalam? Mungkin kau benar, tapi itu bukan karena gulunganmu, melainkan karena aku sendiri." Ledakan cahaya yang meledak dari pagoda mencapai jauh ke langit, membuat awan berputar membentuk pusaran raksasa. Dari kota-kota besar hingga desa terpencil, semua orang mendongak, menyaksikan cahaya hitam perak yang menembus langit.
Di ibu kota dinasti Jingxuan, lonceng istana berdentum sendiri menandakan lahirnya sesuatu yang menentang tatanan langit. Para tetua sekte kuno yang sedang bermeditasi mendadak terbatuk darah, wajah mereka berubah pucat. Kekuatan ini, naga purba telah bangkit kembali. Di Gunung Qianyun, seorang gadis muda berselendang biru, Shui Ruilan, menatap ke arah cahaya itu dengan mata berkilau. Akhirnya, rantai itu patah. Rantai itu, di sisi lain, Gu Feihu, seorang pendekar sesat berwajah bengis, menyeringai ke langit. Menarik, dunia akhirnya punya pemimpin baru atau penghancur baru. Sementara itu, di tengah reruntuhan pagoda, naga purba raksasa melingkar, sayapnya membentang menutupi matahari. Shun Meiki menutupi wajahnya dari terjangan angin, meski matanya tetap terpaku pada Shen Lian. "Kau, apa kau masih dirimu sendiri?" Shen Lian menoleh perlahan. Cahaya perak di matanya mulai meredup. Ia mengangguk tipis. "Aku masih Shen Lian, tapi sekarang aku juga pewaris naga purba." Naga itu menunduk, suaranya mengguncang bumi. "Sejak hari ini, langit dan bumi akan kembali bergetar karena kehadiranmu." Yuan Qingshu mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. "Kau tak tahu apa yang telah kau lepaskan? Kekacauan akan melanda 9 benua." Namun Shen Lian justru melangkah mendekat. Aura naganya menekan Yuan Qingshu hingga hampir berlutut. "Kalau dunia ini runtuh hanya karena kebangkitanku," katanya dingin, "maka dunia ini memang layak runtuh." Shun Meiki terdiam, hatinya bergetar. Ada rasa takut, tapi juga rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Bai Zongyao menelan ludah, tubuhnya lemas. Aku tak pernah menduga akan menyaksikan sejarah lahir di depan mataku." Langit bergemuruh, lalu terdengar suara petir bergulung dari atas awan. Sebuah cahaya keemasan turun dari langit membentuk prasasti raksasa dengan tulisan kuno bercahaya. Naga purba mendongak, wajahnya berubah serius. "Itu dekrit langit." Shen Lian mengangkat kepalanya. "Dekrit langit?" Prasasti itu terbuka dan suara surgawi bergema. "Pewarisku yang baru, jalanmu akan ditentukan. Apakah kau akan menjadi kaisar abadi atau bencana bagi 9 benua?" Semua orang terdiam, menunggu jawaban Shen Lian. Di bawah cahaya naga dan dekrit surgawi, Shen Lian berdiri tegak, rambutnya berkibar, suaranya menggema ke seluruh dunia. "Jalan yang kutempuh bukan ditentukan oleh langit, tapi olehku sendiri." Dekrit langit bergetar di udara. Setiap aksaranya bersinar emas, menyebarkan tekanan yang membuat tanah retak dan udara bergetar. Shun Meiki berlutut tanpa sadar, napasnya tersengal, sementara Bai Zongyao hampir pingsan karena tekanan surgawi itu. Naga purba mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, matanya memandang langit dengan penuh kewaspadaan. Dekrit ini bukan hanya ujian, tapi juga hukuman bagi yang berani menentang. Shen Lian tetap berdiri, tubuhnya seolah tak terpengaruh oleh tekanan itu. Tatapan peraknya menatap lurus ke arah aksara emas yang berputar di langit. Suara surgawi kembali bergema. "Jika jalanmu benar, maka kau akan naik sebagai kaisar abadi. Jika salah, kau akan dihancurkan, tubuh dan jiwamu lenyap tanpa bekas." Kilatan petir turun, membentuk tombak-tombak cahaya yang mengarah langsung ke tubuh Shen Lian. Yuan Qingshu melihat celah itu, segera mengangkat gulungan emasnya, menggabungkan kekuatan langit dengan miliknya. "Ini kesempatan. Shen Lian, aku akan menghapusmu atas nama langit." Tombak cahaya meluncur, tapi Shen Lian mengangkat tangannya. Aura naga purba keluar dari tubuhnya, membentuk sisik-sisik hitam berkilau yang menangkis serangan. Ledakan terjadi, tanah berguncang, namun Shen Lian tetap tak bergeming. "Langit ingin menentukanku, aku akan menentang langit." Dengan satu teriakan, energi perak di matanya memuncak. Naga purba di belakangnya meraung, lalu menyemburkan api hitam ke arah tombak cahaya. Api dan cahaya bertabrakan, langit bergetar, awan terbakar, suara guntur memekakkan telinga. Yuan Qingshu maju, tubuhnya menyatu dengan gulungan emas, berubah menjadi sosok raksasa bercahaya emas. "Kalau begitu, biar aku yang jadi algojo langit." Shen Lian melompat, tinjunya dilapisi sisik naga, menghantam tubuh emas Yuan Qingshu. Ledakan terjadi, tubuh emas itu retak, suara Yuan Qingshu terdengar lirih namun penuh kebencian. "Shen Lian, kau akan menyesal menentang tatanan ini." Dengan satu pukulan terakhir,
tubuh Yuan Qingshu hancur menjadi cahaya, lenyap dari dunia fana. Dekrit langit bergetar hebat, lalu pecah menjadi ribuan pecahan emas yang jatuh seperti hujan ke seluruh benua. Semua orang yang menyaksikannya merasakan tekanan surga menghilang, berganti dengan rasa gentar yang menusuk hati. Naga purba menghadap Shen Lian, suaranya dalam. Sejak hari ini, takdir 9 benua akan berputar mengelilingimu. Shen Lian menatap langit yang perlahan kembali tenang, lalu berkata lirih namun tegas. Mulai malam ini, aku bukan lagi orang biasa. Aku adalah penguasa jalan yang akan mengubah dunia. Di kejauhan, sekte-sekte besar, kerajaan, dan bahkan makhluk abadi yang bersembunyi di balik kabut menoleh ke arah cahaya itu. Semua tahu, malam ini lahirlah kaisar abadi dalam semalam, dan dunia tidak akan pernah sama lagi.